Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Miftah Firdaus dari PAI 4E. Dalam video kali ini, saya akan meresum dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13 mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal Ammar Murzaki, SPD MPD. Dalam pertemuan 8 yang berjudul dengan pendidikan multikultural. Pengertian tentang multikultural setidaknya mengandung dua pengertian. Yang pertama, multi yang artinya plural dan kulturalisme yang artinya kultur atau budaya. Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Harapannya, mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural adalah untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis sebagai sebuah konsep yang harus dituangkan ke dalam sistem kurikulum. Biasanya, pendidikan multikultural secara umum digunakan metode dan pendekatan yang beragam. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Lanjut ke pertemuan 9 yang berjudul dengan pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Beliau berasal dari keluarga yang terkemuka di mana garis keturunan dari pihak ayahnya yang lebih intens di bidang pendidikan merupakan ahli dalam bidang politik. Ibnu Khaldun juga memiliki karya berupa autobiografi yang berjudul Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatu Ghorban wa Syarqan. Materi dan kurikulum pendidikan menurut pemikiran Ibnu Khaldun ialah metode dan materi merupakan satu kesatuan. Dapat dikatakan bahwa Ibnu Khaldun sebagai pendidik yang berkemampuan mengajar berpendapat bahwa kedayagunaan metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid bergantung pada sejauh mana kematangan persiapan seorang guru dalam mempelajari hidup kejiwaan anak-anak peserta didiknya. Dilanjut ke pertemuan 10 yang berjudul dengan pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Beliau lahir dari seorang ibu yang berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai kepada Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa menjadi rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Muhammad Abduh. Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan, seperti metode. Muhammad Abduh mengubah cara memperoleh ilmu dengan metode hafalan dan metode rasional dan pemahaman atau insight. Yang kedua ialah pengaruh Muhammad Abduh di dunia Islam tersebut. Di Mesir sendiri mendapat sambutan dari sejumlah tokoh pembaharu. Yang ketiga, karya-karya Muhammad Abduh. Terdapat beberapa karya Muhammad Abduh, salah satu di antaranya ialah Risalah Al-Waridat pada tahun 1874. Dilanjut ke pertemuan 11 yang berjudul materi pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis
berasal dari keluarga berpengaruh dan terkenal di Kesultanan Yogyakarta. Secara biografis, silsilahnya bisa sampai ke Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir dari pernikahan Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman dengan Nyai Hajah Abu Bakar pada tahun 1669 di Kauman atau lebih dikenal dengan tempat tinggal orang-orang soleh di Yogyakarta. Pada tahun 1890, Muhammad Darwis atau dikenal dengan Ahmad Dahlan pergi ke Mekah untuk belajar agama yang lamanya 1 tahun dan dibiayai oleh seorang kakak perempuannya. Kemudian, beliau pulang dan menjadi imam masjid di Keraton Yogyakarta dan memanfaatkan serambi masjid untuk mengajar. Semenjak itulah namanya diganti menjadi Ahmad Dahlan yang tadinya Muhammad Darwis. Pada tahun 1903, Ahmad Dahlan pergi lagi ke Tanah Suci untuk yang kedua kalinya dan menetap di Mekah selama 2 tahun. Beliau belajar ilmu fikih dan ilmu lainnya dari Kiai Mahfud Termas dan Syahid Babusher, ilmu hadis dari Mufti Syafi'i, ilmu falak dari Kiai Asy'ari Bacan, dan ilmu qiraah dari Syekh Ali Musri. Kemudian beliau pulang dan melakukan musyawarah dengan ulama-ulama Nusantara seperti dengan Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdul dari Surabaya, dan Kiai Fakih Kumambang dari Gresik. Sebelum beliau mengajar, beliau adalah seorang pedagang kain. Kemudian pada tahun 1912, beliau mendirikan sebuah ormas Islam di Indonesia, ialah dengan namanya Muhammadiyah. Tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda berdasarkan ajaran Islam dan meningkatkan kehidupan beragama di antara para anggotanya. Dengan tujuan ini berarti Muhammadiyah sudah menasional. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, menurut berbagai aktivitas Muhammadiyah, yaitu yang pertama, mendirikan, memelihara, dan membantu lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran tentang dasar-dasar agama. Yang kedua ialah pertemuan-pertemuan antara anggota dan para simpatisannya. Yang ketiga ialah mendirikan dan memelihara, memberi bantuan kepada tempat-tempat peribadatan dan orang-orang soleh, atau memberikan bantuan untuk penerbitan buku-buku, piagam-piagam, dan lain-lainnya. Pada perkembangan berikutnya, anggaran dasar Muhammadiyah pada tahun 1950 menyebutkan bahwa organisasi ini bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Pendirian sekolah Muhammadiyah difaktori oleh 2 alasan. Yang pertama, faktor internal, di mana faktor ini berkaitan dengan sikap beragama umat Islam yang belum rasional. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini imbas dari jajahan Belanda pada situasi pendidikan Belanda dikenal dengan pendidikan sekuler yang anti terhadap agama. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Ahmad Dahlan perlu materi yang disampaikan kepada para peserta didiknya. Pertama, beliau mendirikan pendidikan moral manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ialah pendidikan individu. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran dan keinginan hidup bermasyarakat. Dilanjut ke pertemuan 12 yang berjudul Pemikiran Pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Urgensi pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari ialah sejalan dengan pemikiran pendahulunya. Beliau mengatakan bahwa kesibukan dalam mengamalkan suatu ilmu karena Allah itu lebih utama daripada melaksanakan aktivitas ibadah sunnah. Pada pemaparan konsep pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim mengikuti logika induktif, di mana beliau mengawali penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, syair-syair para alimah. Dengan cara itu, seakan-akan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan pembacaan menangkap makna tanpa harus dijelaskan dengan bahasa beliau sendiri. Yang kedua ialah tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Tujuan utama ilmu pengetahuan adalah untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, apabila seorang dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya, maka sesungguhnya itu termasuk orang-orang yang beramal atau beruntung. Yang ketiga ialah konsep dasar belajar. Konsep dasar belajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari sesungguhnya dapat ditelusuri melalui penjelasan tentang etika seorang murid yang sedang belajar, etika seorang murid terhadap pelajarannya, dan etika seorang guru terhadap sumber belajar atau kitab. Konsep dasar mengajar. Konsep dasar mengajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat ditelusuri melalui penjelasannya tentang konsep etika yang harus dicamkan seorang guru yang berkaitan dengan dirinya dan etika seorang guru terhadap pelajarannya. Yang kelima ialah relasi pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurutnya, pendidikan ialah keutamaan ilmu dan keutamaan belajar mengajar, etika yang harus diperhatikan dalam mengajar, etika seorang murid kepada guru, etika seorang murid terhadap pelajaran, etika yang harus dipedomani seorang guru, etika guru ketika akan mengajar, etika guru terhadap murid-muridnya, dan etika terhadap buku ataupun alat-alat pelajaran. Dari 8 pokok-pokok tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari membaginya kembali ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ialah signifikansi pendidikan, yang kedua tanggung jawab seorang murid, yang ketiga tanggung jawab seorang guru. Selanjutnya, pertemuan terakhir atau pertemuan 13, materi yang berjudul Pemikiran Pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam didirikan di Bandung pada tanggal 12 September pada tahun 1923. Persatuan Islam ini berdiri ketika di daerah-daerah lain itu telah mengadakan pembaruan di dalam agama, dan di Bandung ini terlihat agak lambat. Penyebaran pemikiran Persis dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan adanya pertemuan umum, tablik akbar, khutbah-khutbah, kelompok-kelompok studi, dan juga dengan berbagai macam media. Usaha-usaha pendidikan Persatuan Islam atau Persis. Yang pertama, madrasah. Yang kedua, pesantren. Yang ketiga, kursus-kursus. Yang keempat, percetakan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.